Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisya Ardana Hilman Abdul Latif. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari materi mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu laporan arus kas metode langsung. Pengertian arus kas atau cash flow, yaitu laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu usaha atau bisnis. Pada cash flow, di dalamnya meliputi total kas yang masuk berupa tunai maupun investasi tunai dari pebisnis. Selain itu, jumlah kas yang dikeluarkan seperti beban yang harus dibayarkan dan utang. Fungsi laporan arus kas. Pertama, sebagai prediksi cash flow pada periode berikutnya berdasarkan data saat ini. Kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ketiga, mengetahui laba bersih serta untuk mengukur keberhasilan bisnis. Komponen laporan arus kas. Pertama, arus kas kegiatan operasional. Komponen arus kas ini berasal dari kegiatan operasional bisnis, berupa transaksi kegiatan. Transaksi yang tercakup pada arus kas kegiatan operasional ini adalah pemasukan dan pengeluaran usaha. 2. Arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas investasi adalah pemasukan serta pengeluaran yang berkaitan dengan investasi jangka panjang pada usaha. Misalnya aset jangka panjang, aset tidak berwujud, dan penerimaan serta penjualan aset tetap. Ketiga, arus kas kegiatan pendanaan, yaitu komponen yang berasal dari kegiatan pendanaan atau penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembiayaan, seperti pembayaran dividen, pelunasan kredit dari bank, dan saham. Laporan arus kas sendiri terdapat dua metode, yaitu yang pertama, laporan kas metode langsung dengan laporan arus kas metode tidak langsung. Berikut ini adalah perbedaan laporan arus kas metode langsung dengan laporan arus kas metode tidak langsung. Pertama, arus kas metode langsung. Metode langsung hanya memperhitungkan transaksi tunai dan menghasilkan arus kas dari operasi. Sedangkan arus kas metode tidak langsung menggunakan laba bersih sebagai basis dan mengubah pendapatan menjadi arus kas melalui penggunaan penyesuaian. Kedua, arus kas metode langsung. Metode langsung di sisi lain mencatat transaksi tunai secara terpisah dan kemudian menghasilkan laporan arus kas. Sedangkan arus kas metode tidak langsung memastikan untuk mengkonversi laba bersih dalam hal arus kas secara otomatis. Perbedaan yang ketiga, arus kas metode langsung. Waktu persiapan untuk metode langsung tidak banyak karena hanya menggunakan transaksi tunai. Sedangkan arus kas metode tidak langsung membutuhkan persiapan karena penyesuaian yang dilakukan membutuhkan waktu. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas metode langsung. Pengertian laporan arus kas metode langsung, yaitu laporan arus kas metode langsung merupakan penyusunan laporan aliran kas dengan menggunakan informasi aktual arus kas atau basis kas hingga aktivitas operasional dalam penyajiannya. Laporan arus kas dengan memakai metode langsung mudah untuk dibaca, karena pada laporannya tercantum seluruh penerimaan dan pembayaran kas selama periode berjalan. Bisa dibilang, laporan arus kas metode langsung ini mencatat dari siapa dan kepada siapa aliran kas yang masuk dan keluar itu berasal. Komponen penyusun metode arus kas langsung. Pertama, memiliki sumber jelas. Untuk komponen dasar dari arus kas metode langsung, memang di dalam penyusunan dan pembuatan laporannya didasarkan pada sumber yang jelas, di mana biasanya sumber data yang didapatkan untuk metode ini sendiri merujuk pada data buku cash bank dan buku kas kecil. Yang kedua, terdiri dari data aktivitas operasional. Untuk komponen lanjutan dari arus kas metode langsung sendiri, terdiri atas aktivitas operasional jalannya perusahaan atau lembaga, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai data pengeluaran, pemasukan, penjualan, produk hingga operasional kerja. Yang ketiga, memasukkan data aktivitas investasi. Selain memasukkan aktivitas operasional, maka komponen penting yang harus ada dalam metode langsung adalah aktivitas investasi, di mana dalam data aktivitas ini
sendiri berisi mengenai pengeluaran dana atau pemasukan dana atas pembelian aset jangka panjang. Yang keempat, pemasukan data aktivitas pendanaan. Umumnya komponen ini sendiri terdiri dari transaksi tunai yang mempengaruhi liabilitas jangka panjang dan juga ekuitas. Dengan kata lain, komponen ini sendiri terdiri dari berbagai jenis pendanaan seperti pembelian saham dan pengambilan pinjaman. Kelima, menyusun arus kas hasil data seluruh perusahaan. Ketika akan membuat sebuah laporan arus kas metode langsung, maka di dalamnya harus jelas berisi seluruh hasil data kas perusahaan, seperti aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dengan sumber jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua komponen di atas tidak bisa dihilangkan atau dipangkas jika menggunakan metode langsung. Selanjutnya, cara membuat laporan arus kas metode langsung. Penyusunan laporan arus kas metode langsung dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Pada dasarnya hanya mencantumkan jumlah total penerimaan dan pembayaran kas selama periode berjalan. Hasil laporan arus kas dengan metode langsung lebih mudah dipahami karena data-data yang disajikan sudah dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya, yaitu operasi, investasi, dan pembiayaan. Adapun akun beban penyusutan, beban depresi, beban amortisasi, laba dan rugi, dan utang dikeluarkan dari komponen aktivitas operasi. Dalam membuat laporan arus kas metode langsung, setidaknya ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan, seperti pemeriksaan silang antara buku bank, buku kas kecil, rekening koran, dan bonggol cek. Yang kedua, hapus seluruh transaksi silang antar buku kas. Yang ketiga, klasifikasikan seluruh jenis pengeluaran dan pemasukan kas ke dalam elemen laporan arus kas. Untuk lebih jelas bagaimana cara menyusun laporan arus kas metode langsung, maka berikut ini adalah contoh laporan arus kas PT Sukses Gemilau periode Desember 2020. Seperti pembahasan komponen di atas, bahwa laporan keuangan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dengan mengumpulkan laporan setiap transaksi PT Sukses Gemilau selama Desember 2020, yaitu yang pertama laporan arus kas metode langsung, aktivitas operasi. Laporan aktivitas operasi ini adalah bagian dari penerimaan maupun pengeluaran kas, bahkan mempengaruhi bagian komponen neraca seperti aset dan kewajiban. Laporan aktivitas dari PT Sukses Gemilau dapat kita lihat seperti contoh di samping, yaitu PT Sukses Gemilau, laporan arus kas, periode berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu laporan arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, kas diterima dari pelanggan sebesar 20 juta, dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur, sehingga menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 11 juta. Selanjutnya, laporan arus kas metode langsung, aktivitas investasi. Laporan aktivitas ini berdasarkan atas transaksi kas, seperti bukti dari pembelian, penjualan aset tetap. Contohnya, gedung, tanah, fasilitas pabrik, dan lainnya. Contoh dari laporan aktivitas PT Sukses Gemilau dapat kita lihat seperti ilustrasi di samping, yaitu PT Sukses Gemilau, laporan arus kas, periode berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu laporan arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 30 juta dan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 30 juta. Selanjutnya, laporan arus kas metode langsung, aktivitas pendanaan. Laporan yang berasal dari aktivitas pendanaan merupakan bagian dari kewajiban dalam neraca, serta mempengaruhi pengurangan modal perusahaan. Contoh dari laporan yang berasal dari aktivitas pendanaan pada PT Sukses Gemilau dapat kita lihat pada ilustrasi di samping, yaitu PT Sukses Gemilau, laporan arus kas, periode berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu laporan arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari kas diterima dari pemilik investasi sebesar 30 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 5 juta, sehingga menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 25 juta. Selanjutnya, penyajian hasil laporan arus kas metode langsung. Setelah seluruh komponen aktivitas telah diperoleh, langkah berikutnya penyajian laporan arus kas metode langsung seperti berikut ini, yaitu PT Sukses Gemilau, laporan arus kas, periode berakhir pada 31 Desember 2020. Yang pertama, laporan arus kas dari aktivitas operasi.
kasih terima dari pelanggan sebesar 20 juta rupiah, dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 99 juta, sehingga menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 11 juta. Yang kedua yang terdapat pada laporan arus kas PT Sukses Gemilau adalah laporan arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama, pembayaran kas untuk pembelian gedung sebesar 30 juta dan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 30 juta. Yang ketiga, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Kasih terima dari pemilik investasi sebesar 30 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 5 juta, sehingga menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 25 juta. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi yang saya lakukan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.